Bismillahirrahmanirrahim. Jika air berkadar zat besi tinggi, sebaiknya menggunakan media apa ya untuk desain pemodelan depot air RO? Oke, begini. Sekarang zat besinya berkadar tinggi itu berapa ppm, Bang? Nah, dikatakan zat besi dalam air itu sudah tinggi itu biasanya lebih dari 3 atau 4 ppm. Ciri-cirinya airnya berkarat, habis itu ya berkarat itu dalam arti bau karat dan seperti ada miang atau seperti ada minyak di atasnya. Nah, sebaiknya air seperti ini dioksidasi terlebih dahulu sebelum masuk ke tabung FRP. Walaupun ada media-media saring yang bisa langsung menyaring air dengan kadar besi tinggi tanpa proses oksidasi. Nama medianya adalah Ferrolite MC2 dari Jepang. Cuma harga Ferrolite MC2 itu mahal sekali. Harganya kalau di Medan aja sudah 1.400.000 per sak. Nah, Ferrolite MC2 asli itu dia mampu menghilangkan zat besi tanpa proses oksidasi. Hanya saja namanya juga media saring. Suatu saat dia akan jenuh. Nah, jenuhnya ini yang kita khawatirkan. Nah, perlu meregenerasi ulang dari media saring tersebut. Nah, sistem oksidasi adalah berguna untuk memperingan sedikit air yang mengandung karat atau zat besi tersebut dengan cara memisahkan dulu semua unsur zat besi dalam airnya yang masih menyatu. Nah, cara proses pemisahan itulah dengan menggunakan proses oksidasi. Nah, proses oksidasi itu ada banyak macam. Ada menggunakan aerasi atau pemberian udara ke dalam air agar cepat terjadinya oksidasi. Karena oksidasi itu ada 3 yang menyebabkan terjadi proses oksidasi, yaitu diberikannya cahaya ke dalam air, cahaya ultraviolet, diberikannya udara ke dalam air, ya kan, dan kemudian diberikannya panas ke dalam air. Jadi 3 unsur ini bisa membantu proses oksidasi pelepasan unsur. Jadi perebusan, habis itu penyinaran dengan cahaya lampu atau cahaya yang terang, itu ada udara juga yang bisa dimasukkan ke dalam, maka air itu akan teroksidasi. Nah, metode-metode oksidasi itu banyak, ada seperti tadi yang saya ucapkan di awal, aerasi, pemberian udara ke dalam air agar cepat terekstrak airnya hingga bisa memecah semua unsur besinya dan dinampakkan secara fisik, secara nyata itu bentuknya. Nah, ada dengan penyinaran lampu ultraviolet di dalam air yang mengandung itu. Kemudian memberikan dengan penyinaran ozon atau membentuk O3 dari udara yang masuk. Dengan memberikan ozon itu juga prosesnya penggabungan antara cahaya ultraviolet yang bereaksi dengan O2 hingga menghasilkan O3 yang itu kemudian dipaksa diekstrak masuk ke dalam air. Nah, kemudian ada juga cara-cara kimia dalam mengoksidasi, misalnya menggunakan klorin atau kaporit, juga menggunakan PAC atau polialuminium karbonat. Nah, kemudian juga misalnya menggunakan soda as misalnya atau tawas. Jadi banyak. Jadi yang terbaik oksidasi dahulu baru masuk tabung media penyaringan akhir. Nah, metode-metode oksidasi ini mungkin bisa dilihat dari video-video saya di YouTube. Misalnya menggunakan ferrofilter atau sand filter untuk mengolah air sumur bor yang tinggi sebelum masuk menjadikan dia ke air baku depot. Nah, kalau misalnya merepotkan ya pakai Ferrolite atau MC2 yang mahal, yang asli dari Jepang, itu harganya 1.400.000. Kemudian masukkan juga ke dalamnya itu mangan green sand. Jadi mangan untuk nangkep mangannya, karena biasanya selain besi di dalam air yang ada, juga ada mangan yang bikin airnya jadi kuning. Nah, kemudian ada kapur yang bisa membawa juga kapur, karena di dalamnya mungkin ada aluminium, ada magnesium, ada seng yang terbawa
ada kalsium yang terbawa, ada kalsium yang terbawa dari unsur-unsur yang kapur tadi, yang apabila ketika menempel di mana-mana dia akan menimbulkan bercak putih. Nah, maka terapkanlah 3 media saring di dalam ini, yaitu ferrolite, MC2, mangan greensen kualitas bagus, zeolit kualitas bagus. Nah, nggak mau pakai oksidasi langsung ke situ boleh, bisa, tapi ingat suatu saat dia akan jenuh karena apa? Terlalu berat dia menyaring air yang langsung seperti itu. Tapi kalau nanti dia jenuh, bisa diregenerasi. Pakai apa? Bisa pakai kalium permangat atau KMNO4, atau mungkin pakai HCl ya, untuk meregenerasinya. Nah, itu terserah, ada yang menggunakan kapuri, tapi saya lebih senang pakai HCl atau kalium permangat untuk meregenerasi 3 jenis media ini. Nah, jadi itu isi medianya. Tapi sarannya metode cara penyaringannya dioksidasi saja terlebih dahulu. Oke, mudah-mudahan bisa membantu. Terima kasih. Assalamualaikum.